Jakarta sekitaran tahun 2017. Kisah ini dialami oleh Pak Amir yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat itu Pak Amir yang baru memulai usaha pembuatan kusen pintu dan furnitur lainnya, secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang ingin memesan beberapa daun pintu dan jendela untuk proyek yang sedang ditanganinya. Orang yang biasa menangani proyek perumahan itu sepertinya sudah sangat berpengalaman dalam bisnis yang digelutinya sejak 10 tahun belakangan itu. Selain berpengalaman dengan pekerjaannya itu sendiri, orang yang bernama Santoso itu juga berpengalaman dalam hal lain yang dapat menunjang kelangsungan usahanya tersebut. Setelah beberapa kali memesan kusen kayu dan juga daun pintunya, Santoso dan Pak Amir pun semakin akrab. Hingga akhirnya Pak Amir mulai berkeluh kesah menceritakan usahanya yang dirasa hanya berjalan di tempat saja. "Usaha saya kok kayaknya jalan di tempat ya mas," ujar Pak Amir yang sedang bersama Santoso di sebuah proyek yang sedang dikerjakannya. "Namanya juga usaha, kalau ndak ada yang membantu yo memang begitu Kang Amir, susah majunya," hehehe, seru Santoso sambil tertawa. Membantu? Membantu gimana mas maksudnya?" tanya Pak Amir yang masih merasa belum memahami apa yang dimaksud oleh Santoso. "Ya ke orang pinter toh Kang, biar dikasih syarat dan biar usaha kita cepet naik," jawab Santoso tegas. "Sampean punya kenalan orang pintarnya mas?" tanya Pak Amir dengan antusias. "Minggu besok kita ke sana Kang, saya juga ada perlu sama Abah," jawab Santoso sambil tersenyum. Setelah sampai pada hari yang telah ditentukan, Santoso pun mengajak Pak Amir ke daerah Jawa Barat untuk menemui Abah yang selama ini menjadi guru spiritualnya dan membantu Santoso untuk dapat mendapatkan proyek-proyek perumahan besar. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, Santoso dan Pak Amir pun sampai di sebuah daerah yang terasa sangat sejuk dengan diselimuti kabut tipis di siang hari yang mendung itu. Santoso pun langsung memperkenalkan Pak Amir kepada Abah Narya dan menjelaskan maksud serta tujuannya datang menemui beliau. "Kamu udah cocok dengan usaha itu, Mir. Weton kelahiran kamu cocok sama kayu. Kalau sama besi, kamu kalah," ujar Abah Narya, menjelaskan tentang apa yang menjadi pertanyaan Pak Amir dan juga Santoso. Mendengar apa yang dikatakan Abah Narya, Pak Amir pun menjadi lega dan merasa sangat senang. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mengerti akan dunia spiritual lainnya. Abah Narya tidak memberikan barang apapun kepada Pak Amir. Hingga akhirnya Santoso pun menanyakan hal tersebut kepada Abah Narya. "Maaf Bah, Abah nggak ngasih apa-apa ke Kang Amir buat syaratnya?" tanya Santoso yang merasa penasaran dengan Abah Narya hari itu. "Nanti biar saya langsung ke sana saja. Yang penting usahanya Amir terus berkembang. Coba saja kalau nggak percaya," hehehe, jawab Abah Narya dengan yakin. Karena tidak diberi syarat apapun oleh Abah Narya, Pak Amir pun merasa usahanya ke daerah Jawa Barat itu sia-sia. Pak Amir merasa tidak mendapatkan apapun yang diinginkannya saat itu, dan Pak Amir pun jelas merasa kecewa saat itu. Beberapa minggu setelah kedatangan Pak Amir dan juga Santoso ke rumah Abah Narya, Pak Amir pun banyak mendapatkan pekerjaan pembuatan kusen pintu dan jendela. Pak Amir yang tidak merasa jika hal tersebut adalah hasil usahanya menemui Abah Narya pun merasa itu adalah sebuah keberuntungan semata saja. Semakin hari, usaha Pak Amir pun semakin maju dengan pesat. Sampai-sampai Pak Amir pun kewalahan untuk menerima pesanan-pesanan dari berbagai tempat di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Dan singkat cerita, usaha Pak Amir pun melesat hingga menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak waktu itu. Setelah 1 tahun berjalan, Pak Amir pun tidak lagi bertemu dengan Santoso dikarenakan kesibukannya masing-masing. Dan ketika usaha Pak Amir sedang maju dengan pesatnya, mulai datang berbagai macam cobaan yang menerpa usaha Pak Amir serta kesehatannya. Beberapa tahun kemudian, usaha Pak Amir pun mulai meredup
dan semakin sepi. Hal tersebut ditandai dengan berbagai hal janggal yang ditemui Pak Amir dan keluarganya saat itu. Malam itu, Pak Amir yang merasa sedang kurang sehat pun tertidur pada pukul 8 malam. Padahal biasanya, Pak Amir baru dapat tertidur ketika jam menunjukkan 1 dini hari. Tubuh Pak Amir yang terasa sakit dan juga demam itu membuatnya untuk tidur lebih awal malam itu. Tapi, baru saja Pak Amir terlelap, Pak Amir pun bermimpi bertemu dengan sosok nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Menurut Pak Amir, sosok nenek-nenek dengan pakaian hitam itu sangat mirip sekali dengan sosok Mak Lampir yang pernah dilihatnya di serial TV Indosiar pada saat itu. Sosok nenek tua yang sangat menyeramkan itu dilihat oleh Pak Amir sedang berdiri dan menatap tajam ke arahnya di area tempatnya bekerja. Pak Amir yang sudah merasa takut pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut tentang siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke tempatnya bekerja. Walaupun hanya sekedar mimpi, tapi Pak Amir merasa jika mimpi yang dialaminya itu adalah sebuah hal nyata yang membuatnya sempat merasa ketakutan. "Maaf, nenek ini siapa ya? Dan mau apa di tempat ini?" tanya Pak Amir kepada sosok nenek tersebut. "Namaku Nini Punding. Aku yang menguasai wilayah ini, dan kau sudah menempati daerah kekuasaanku tanpa izin, dan juga tidak pernah memberiku sesuatu. Mulai hari ini, aku minta kepadamu sediakan 1 sisir pisang raja, kopi pahit dan manis, serta bunga-bunga harum di sebuah wadah, dan letakkan di sana," ujar sosok nenek menyeramkan itu sambil menunjuk ke sebuah tempat yang dimintanya untuk meletakkan sesajen yang telah disebutkannya tadi. "Kalau itu mas, saya nggak berani nih. Nanti saya kirim doa saja buat Nini ya," jawab Pak Amir tegas. "Aku diminta oleh seseorang yang keberadaannya jauh dari tempat ini, Amir. Orang itu memintaku untuk membantu usahamu ramai. Dan orang itu belum lama ini memintaku untuk menagih imbalan yang harus kau berikan kepadaku," balas sosok Nini Punding dengan wajah keriput yang terlihat sangat mengerikan itu. "Saya nggak bisa kalau ngasih sesajen, tapi nanti insya Allah saya kirimi doa saja ya Ni. Saya akan buat pengajian atau selamatan di sini," ujar Pak Amir yang menolak secara halus permintaan sosok nenek-nenek yang wujudnya terlihat semakin menyeramkan itu. "Baiklah kalau begitu, kau akan merasakan akibatnya nanti," balas sosok Nini Punding yang seketika itu juga menghilang dari pandangan mata Pak Amir dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Pak Amir pun langsung terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang dibasahi keringat. Kondisi Pak Amir pun semakin lemah saat itu. Walaupun tubuhnya dibasahi keringat, tetapi Pak Amir merasakan dingin yang membuat tubuhnya gemetar. Malam itu juga, Pak Amir minta diantarkan ke klinik terdekat yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Istri Pak Amir yang merasa khawatir pun lalu membawa Pak Amir ke dokter untuk mendapatkan pengobatan pertama. Keesokan harinya, Pak Amir yang sudah merasa lebih baik pun terbangun dari tidurnya. Dan yang membuat Pak Amir sangat terkejut adalah Pak Amir mencium bau asap rokok yang sangat menyengat di hidungnya. Padahal saat itu pintu kamarnya masih tertutup rapat hingga tidak mungkin asap dari luar kamarnya atau luar rumahnya masuk ke dalam kamarnya. Bau asap rokok yang sangat menyengat itu pun mulai mengganggu Pak Amir, hingga Pak Amir pun merasa mudah sekali marah saat itu. Selain mencium asap rokok yang baunya membuat Pak Amir sesak, Pak Amir pun mulai merasakan mulutnya pahit, dan setiap makanan yang dimakannya terasa seperti puntungan rokok. Hal itu membuat Pak Amir sangat tersiksa, hingga tubuh Pak Amir pun perlahan mulai kurus karena tidak mau makan makanan apapun. Karena merasa janggal dengan apa yang dialaminya, Pak Amir pun mulai melakukan pengobatan secara alternatif. Sejak saat itu, Pak Amir mulai mendatangi orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk melakukan pengobatan. Ketika Pak Amir sedang dalam kondisi yang mengalami penyakit aneh itu, usaha Pak Amir pun mulai meredup dan hampir saja bangkrut. Orang-orang yang didatangi Pak Amir pun belum mampu membantu mengobati Pak Amir, hingga Pak Amir pun semakin tersiksa dengan apa yang telah dialaminya tersebut. Pada suatu malam, Pak Amir yang sedang melakukan zikir untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Pak Amir pun mendengar suara cekikikan dari arah depan rumahnya. Suara yang tertawa dari perempuan yang sudah pernah didengar sebelumnya oleh Pak Amir itu sangat mengganggu. Pak Amir yang sedang memanjatkan doa untuk kesembuhannya itu, suara tawa cekikan yang disusul suara nenek-nenek yang ditemui Pak Amir dalam mimpi pun terus didengar oleh Pak Amir. Hingga akhirnya Pak Amir pun tertidur dalam posisi duduk bersila di dalam kamarnya. Di dalam mimpi itu, Pak Amir kembali ditemui sosok nenek-nenek tua yang sangat menyeramkan, yang wujudnya sama persis dengan sosok mak lampir itu. Nenek tua bernama Nini Punding tadi kembali meminta satu sisir pisang raja, serta kopi pahit, dan juga kembang wewangian kepada Pak Amir. Tapi, Pak Amir pun tetap menolaknya. Hingga akhirnya, sosok nenek tersebut merasa kesal dan mulai menyerang Pak Amir. Dengan sekejap mata saja, tiba-tiba sosok nenek tua yang awalnya berdiri jauh dari tempat Pak Amir berada, kini mencengkram erat perut Pak Amir, hingga Pak Amir pun berteriak kesakitan. Istri Pak Amir yang terbangun karena mendengar suara jerit kesakitan dari Pak Amir pun segera membangunkan suaminya tersebut. Ketika terbangun, Pak Amir pun merasakan sakit di bagian perutnya, tepat di mana sosok nenek tua tadi mencengkramnya. Istri dan anak-anak Pak Amir pun kembali membawa Pak Amir ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Seperti saat pertama kali Pak Amir bermimpi bertemu dengan sosok nenek tua bernama Nini Punding itu, Pak Amir pun mulai lagi mencium bau asap rokok yang lebih hebat lagi yang membuatnya Pak Amir merasa mual. Tidak hanya itu saja, semua makanan yang dimakan Pak Amir pun terasa seperti puntung rokok yang membuat Pak Amir muntah setiap kali Pak Amir makan. Hal yang membuat Pak Amir lebih tersiksa lagi adalah di setiap tidurnya Pak Amir terus didatangi Nini Punding yang mulai mengajak sosok-sosok makhluk menyeramkan lainnya untuk menyerangnya. Walau hanya mendatangi Pak Amir di dalam mimpinya, sosok Nini Punding bersama para makhluk gaib lainnya membuat Pak Amir merasakan sakit yang nyata di bagian tubuhnya yang mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib tersebut. Bagian tubuh Pak Amir pun mulai terlihat lebam membiru. Ketika Pak Amir terbangun dari tidurnya, lebam tersebut didapatnya dari serangan Nini Punding dan juga makhluk-makhluk gaib lainnya. Pak Amir dan keluarganya yang merasa bingung dengan kejadian yang sedang dialaminya itu, nyaris putus asa dibuatnya. Karena sudah beberapa orang yang didatanginya dan mengerti hal-hal gaib pun belum bisa menyembuhkan penyakit yang dialami Pak Amir saat itu. Usaha Pak Amir pun berada di ujung tanduk ketika Pak Amir mengalami gangguan-gangguan di luar nalar manusia itu. Beruntungnya Pak Amir bertemu dengan sosok kiai yang tinggal di daerah Banten. Melalui orang yang dikenalnya, Pak Amir pun diantarkan ke rumah kiai tersebut untuk mencari kesembuhannya. Seorang kiai, pemilik sebuah pesantren di daerah Banten itu, pun akhirnya mau mengobati Pak Amir. Dan saat itu Pak Amir pun diminta menginap 1 malam di padepokan miliknya untuk melakukan proses penyembuhan serta menghilangkan energi negatif yang sudah menyebar di seluruh tubuh Pak Amir. Ketika Pak Amir sedang berada di daerah Banten dan menginap di sana, adik dari Pak Amir yang bernama Pak Sofyan mendapatkan gangguan dari sosok makhluk gaib di area tempat kerja milik Pak Amir. Pak Sofyan yang malam itu hendak ke warung, tiba-tiba saja dikejutkan oleh penampakan nenek-nenek tua yang mengenakan gaun hitam lusuh dan terdapat sobek di beberapa bagian. Sosok nenek tersebut terlihat sedang menunduk sambil menyapu tempatnya bekerja. Karena merasa bingung dengan kehadiran sosok asing, Pak Sofyan pun lalu bertanya kepada sosok nenek tersebut. Tapi Pak Sofyan pun dibuat gemetar ketakutan ketika sosok yang dipanggilnya beberapa kali itu mulai memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan. Wajah nenek tua tersebut terlihat dipenuhi kerutan dan beberapa bagiannya mengelupas dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Sosok nenek tua itu menyeringai dan mulai menertawakan ketakutan Pak Sofyan saat itu. Dan karena sudah tidak mampu melihat penampakan makhluk gaib di tempatnya bekerja itu, Pak Sofyan pun jatuh pingsan di depan pintu keluar dari tempat tinggal Pak Amir. Di sisi lain, di tempatnya berada Pak Amir yang masih menjalani proses pengobatannya pun diberi segelas air oleh Abah Kiai yang mengobatinya itu.
Abah Kiai mengatakan jika setelah meminum air tersebut, Pak Amir akan mengantuk dan akan tertidur. Kalau kamu bermimpi lagi, bertemu dengan nenek tua itu, lawan saja Mir. Kamu jangan pernah takut, karena kalau kamu takut, dia akan semakin berani dan terus menyakitimu. Seru Abah Kiai menjelaskan kepada Pak Amir, yang hanya mampu membalas anggukan kepalanya. Ya sudah, nanti biar saya bantu usir nenek peot itu. Sekarang kamu minum air itu dan segeralah beristirahat, imbuh Abah Kiai lagi. Setelah memberikan air minum kepada Pak Amir, Abah Kiai pun berpamitan untuk pergi ke dalam kamarnya, guna untuk membantu proses penyembuhan dari Pak Amir. Dan setelah itu, Pak Amir pun lalu meminum air pemberian Abah Kiai tadi, hingga akhirnya Pak Amir pun merasa mengantuk, hingga dia pun dapat tertidur dengan lelap. Di dalam mimpinya itu, Pak Amir merasa ada di depan rumahnya yang sekaligus menjadi tempatnya bekerja itu. Tapi Pak Amir merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempatnya berada saat itu. Menurut Pak Amir, tempat di mana dia bermimpi malam itu adalah perpaduan dari dunia nyata tempatnya berada dan dunia gaib tempat sosok Nini Punding tinggal. Pak Amir yang mulai merasakan panas di sekujur tubuhnya terus memperhatikan keadaan di sekitarnya, dan secara perlahan Pak Amir melihat kabut datang menyelimuti tempat tersebut, disusul kepulan asap hitam yang tiba-tiba saja membentuk sosok makhluk gaib berwujud Nini Punding. "Kurang ajar, beraninya kau datang ke alamku, manusia bodoh," ujar Nini Punding yang merasa kesal dengan kehadiran Pak Amir. "Kamu Nek yang kurang ajar, udah bikin badan saya sakit, saya jadi gak enak makan, gak bisa kerja gara-gara ulah kamu," balas Pak Amir tegas. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Amir, sosok nenek tua itu pun tertawa cekikikan karena merasa senang. "Aku hanya minta satu sisir pisang raja, segelas kopi pahit dan kopi manis, serta kembang yang baunya harum, Amir. Tapi kau menolak memberikannya," ujar nenek tua menyeramkan itu sambil kembali tertawa. "Saya nggak mau Nek, karena itu dilarang oleh agama saya," jawab Pak Amir tegas. "Tidak apa-apa Amir, tapi kau akan terus merasa tersiksa dengan apa yang kau rasakan saat ini," seru nenek tua yang kedua bola matanya mulai terlihat menghitam. "Sampai kapanpun saya tidak akan menuruti permintaan kamu, jin tua," balas Pak Amir tegas. Setelah Pak Amir mengatakan hal itu, sosok Nini Punding pun menghilang bersamaan dengan munculnya kembali asap hitam yang menyebar ke seluruh tempat di mana Pak Amir berada. Tidak lama kemudian, Pak Amir pun terbangun dari tidurnya dan langsung merasakan tubuhnya kembali segar. Bau asap rokok yang sebelumnya tercium sangat menyengat oleh Pak Amir pun menghilang, dan mulut Pak Amir pun kembali normal ketika memakan makanan yang diberikan oleh istrinya. Di pagi harinya, Abah Kiai kembali menemui Pak Amir dan menanyakan bagaimana keadaannya saat itu. Pak Amir yang sudah merasa lebih baik pun mengatakan jika dia sudah kembali sehat dan sudah tidak merasakan hal-hal aneh termasuk di indera penciumannya dan juga indera perasanya. "Biar saja Mir, nanti nenek tua itu juga akan pergi dengan sendirinya dari rumah kamu dan juga tempat kamu bekerja," ujar Abah Kiai yang membuat Pak Amir lega. "Beruntungnya kamu tidak memberi apapun kepada sosok nenek tua itu Mir. Kalau saja kamu sampai memberi apa yang dia minta, wah, kamu bisa kaya raya Mir," imbuh Abah Kiai sambil tertawa. Apa yang baru saja dikatakan Abah Kiai pun membuat Pak Amir bingung. Pak Amir yang merasa penasaran pun lalu menanyakan sosok nenek tua yang ditemuinya di dalam mimpi tersebut. "Ya itu Mir, hasil kamu dari daerah Jawa Barat waktu itu," ujar Abah Kiai yang membuat Pak Amir terperanjat. "Maksud Abah, nenek itu asalnya dari sana Bah?" tanya Pak Amir yang semakin penasaran. "Bukan Mir, makhluk gaib itu memang sudah lama menempati tanah yang kamu sewa itu Mir. Dan Abah yang kamu minta tolong waktu itu tuh, awalnya memindahkan sosok makhluk gaib tersebut agar usaha kamu cepat maju," jawab Abah Kiai menjelaskan.
Lalu kenapa bisa sosok itu malah meminta sesajen kepada saya, Bah? Tanya Pak Amir penasaran. Ya, karena Abah yang kamu mintai tolong itu melepas kembali sosok makhluk gaib penghuni tempat itu. Sepertinya beliau lupa, karena kamu kan gak pernah lagi datang ke tempat Abah itu, jawab Abah Kiai menjelaskan. Berarti Abah itu memang benar membantu usaha saya dulu ya, gumam Pak Amir dalam hatinya. Beruntungnya kamu tidak pernah memberikan sesajen yang diminta makhluk itu, Mir. Karena jika kamu memberinya satu kali saja, maka ketika kamu jatuh sakit yang disebabkan gangguan dari makhluk gaib itu, kamu akan sulit disembuhkan. Dan kemungkinan kamu akan menjadi pengikut dari jin jahat tersebut, Mir, ujar Abah Kiai menjelaskan. Lalu sekarang bagaimana, Bah? Apakah sosok makhluk gaib itu masih akan menyakiti saya? Tanya Pak Amir kepada Pak Kiai. Insya Allah, makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu kamu dan keluargamu. Tapi makhluk itu masih akan berada di sana, karena memang tempat itu sudah menjadi tempat tinggalnya sejak lama, jawab Abah Kiai. Nanti akan ada 2 orang yang menjadi teman baik kamu, yang akan membantu kamu mengusir sosok-sosok makhluk gaib di tanah yang kamu tempati saat ini, jawab Abah Kiai menjelaskan. Walaupun merasa sangat penasaran, tapi Pak Amir segan untuk bertanya lagi kepada Abah Kiai. Setelah mendapatkan kesehatannya kembali, Pak Amir pun perlahan-lahan membangun kembali usahanya. Pak Amir pun menitipkan anaknya di pesantren milik Abah Kiai untuk menimba ilmu agama di sana. Dan karena hal itulah, hubungan Pak Amir dan Abah Kiai pun semakin dekat hingga saat ini. Gangguan dari sosok nenek tua yang memang sudah sangat lama berada di tempat usaha serta rumah Pak Amir pun masih dirasakan oleh Pak Amir. Bahkan, anak Pak Amir yang paling kecil sering melihat sosok makhluk tersebut secara langsung. Selain itu, ada juga sosok jin bertubuh kecil memiliki daun telinga runcing serta gigi-gigi tajam dan sedikit berbulu. Pak Amir yang sudah diberitahu oleh Abah Kiai tentang 2 orang yang akan membantunya mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitar tempat usahanya itu pun mulai mencari orang yang dimaksud oleh Abah Kiai itu. Hingga akhirnya Pak Amir pun bertemu dengan sosok pemuda yang dimaksud oleh Abah Kiai tersebut. Pak Amir yang mengisi waktu istirahatnya sambil menikmati hiburan lewat gadgetnya, secara tidak sengaja mendengarkan sebuah kisah misteri di salah satu kanal hiburan di YouTube. Tiba-tiba saja, Pak Amir pun tertarik dengan sosok yang dikisahkan dalam cerita hiburan di gadgetnya tersebut. Hingga akhirnya Pak Amir pun menghubungi salah satu sumber yang mengisahkan cerita tersebut. Seseorang yang dihubungi Pak Amir tersebut lalu memperkenalkan Pak Amir kepada Bang Rudi. Hingga akhirnya terjalinlah hubungan persahabatan yang baik antar mereka. Pak Amir yang menceritakan kendala yang sedang dihadapinya itu meminta bantuan kepada Bang Rudi untuk membuang jauh-jauh energi-energi negatif yang ada di tempat usahanya serta di rumahnya. Karena sama-sama tinggal di daerah Jakarta, Bang Rudi pun akhirnya membantu Pak Amir untuk mengatasi permasalahannya. Bang Rudi yang datang langsung ke rumah Pak Amir ditemani oleh seorang temannya itu pun mulai melakukan penelusuran terkait makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat usaha milik Pak Amir serta tempat tinggalnya tersebut. Di situ Pak Amir pun terkejut dengan apa yang dikatakan Bang Rudi terkait sosok jin berwujud nenek-nenek yang berada di dapur rumahnya. Nah, nenek-nenek itu yang mengganggu saya dan usaha saya, Bang, ujar Pak Amir yang merasa terkejut waktu itu. Pak Amir pun lalu menceritakan apa yang telah dialaminya dan juga usahanya saat itu. Sementara itu, Bang Rudi pun mencoba berkomunikasi dengan sosok jin berwujud nenek tua dan juga makhluk gaib lainnya yang berada di sekitar tempat Pak Amir tinggal. Pak Amir sama keluarga termasuk orang-orang yang kuat nih, Pak. Di sini banyak banget penunggunya, Pak, ujar Bang Rudi setelah melakukan penelusuran terkait sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sana. Ini ada juga sih yang belum lama datang, tapi udah saya balikin lagi ke yang ngirim, Ibu Bang Rudi menjelaskan. Terus kalau nenek-nenek yang ganggu saya itu siapa, Bang? Tanya Pak Amir penasaran. Dia itu ratu penguasa gaib yang ada di daerah ini. Emang susah buat dipindahin ke tempat lain, Pak. Intinya dia minta imbalan kalau kita mau mindahin dia, ujar Bang Rudi menjelaskan.
Memangnya dia minta apa Bang Rudi? Tanya Pak Amir penasaran. Ya minta sajen, emang apa lagi? Jawab Bang Rudi sambil tertawa. Kan udah sering minta sama Pak Amir kan? Hehehe. Imbu Bang Rudi menjelaskan. Malam itu, ketika Bang Rudi sedang bermediasi dengan sosok makhluk gaib yang berada di tempat Pak Amir, tiba-tiba saja suasana terasa mencekam dan udara pun terasa sangat panas. Anak Pak Amir yang masih berusia 8 tahun pun tiba-tiba menangis karena melihat sosok makhluk gaib berwujud anak kecil tapi berwajah tua, dengan daun telinga yang runcing dan memiliki bola mata bundar seperti bola kasti yang berwarna hitam. Selain itu, Bang Rudi pun mendapatkan serangan gaib dari orang yang memang merasa iri dengan usaha yang dimiliki Pak Amir tersebut. Serangan yang datang tiba-tiba itu membuat Bang Rudi mengalami luka dalam yang membuat kondisinya pun tiba-tiba melemah. Jangan sampai kosong Bang, terus baca sholawat dalam hati, ujar Bang Rudi kepada temannya yang malam itu ikut ke rumah Pak Amir. Bang Rudi yang mulai serius menghadapi serangan gaib yang dilakukan seseorang dari jauh tersebut akhirnya bisa mematahkan serangan tersebut dan memperingati orang pintar yang mencoba mengganggu usaha milik Pak Amir itu. Setelah itu Bang Rudi pun mulai menetralisir energi gaib yang ada di rumah dan tempat bekerja Pak Amir dengan menarik benda pusaka terkuat milik makhluk gaib yang ada di sana. Benda pusaka yang ditarik Bang Rudi pun akhirnya dapat diwujudkan menjadi sebuah batu hijau yang sangat bagus. Menurut Bang Rudi, kekuatan dari makhluk gaib yang ada di sana memang berwujud batu mustika, bukan pusaka seperti keris, tombak, dan benda-benda lainnya. Masih ada yang harus dibersihkan di rumah Pak Amir, tapi sepertinya nggak bisa hari ini Pak, ujar Bang Rudi yang dahinya sudah dipenuhi keringat. Iya Bang, nggak apa-apa. Terima kasih sudah membantu saya dan keluarga saya, balas Pak Amir sambil tersenyum. Setelah Bang Rudi membersihkan aura negatif di area sekitaran rumah Pak Amir, suasana pun terasa sejuk dan lebih terasa nyaman. Tapi semua gangguan dari sosok makhluk gaib di sana belum berakhir. Sosok nenek tua yang sering menemui Pak Amir di dalam mimpinya masih saja sering menunjukkan keberadaannya, walau hanya kembali menunjukkan dirinya di dalam mimpi Pak Amir. Beberapa minggu kemudian, Bang Rudi pun kembali datang ke rumah Pak Amir untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif di sana. Selain itu, Bang Rudi juga memberikan amalan-amalan kepada Pak Amir sesuai syariat Islam, agar Pak Amir dapat menjaga diri, keluarga, dan usahanya dari gangguan hal-hal gaib. Sementara itu, Bang Rudi pun kembali melakukan penelusuran untuk membersihkan rumah Pak Amir dari aura hitam yang masih menyelimutinya dan juga energi negatif yang masih dirasakan oleh Bang Rudi sendiri. Suasana tempat bekerja Pak Amir dan juga rumahnya pun mulai terasa panas dan membuat semua orang yang ada di sana berkeringat. Padahal malam itu hujan gerimis masih turun di daerah tempat Pak Amir tinggal. Suara-suara tawa cekikikan pun mulai terdengar di telinga semua orang yang ada di rumah itu, hingga suara dentuman keras dari atap rumah Pak Amir pun mengagetkan Pak Amir dan dua orang kawan Bang Rudi yang ikut ke rumah Pak Amir malam itu. Itu nenek-nenek masih minta pisang raja aja Pak Amir, ujar Bang Rudi yang membuat Pak Amir terkejut. Tapi insya Allah nenek-nenek itu udah saya pindahin ke tempat yang lebih layak bagi sosok itu, imbu Bang Rudi menjelaskan. Terus tadi suara apa itu Bang Rudi yang kedengaran dari arah atas rumah saya? Tanya Pak Amir penasaran. Suara jin yang masih mau nyerang Pak Amir, jin suruhan orang. Tapi insya Allah aman Pak, udah saya buatin pagar gaib di sekitar rumah Pak Amir, balas Bang Rudi sambil membakar sebatang rokok dan menyeruput kopi susu kesukaannya. Kira-kira siapa yang mau iseng sama saya Bang? Tanya Pak Amir lagi penasaran. Udah Pak Amir gak perlu tahu, yang penting Pak Amir sama keluarga sehat dan usaha Pak Amir lancar lagi, jawab Bang Rudi tegas. Setelah Bang Rudi membersihkan aura negatif dari rumah Pak Amir, semua pun terasa kembali normal. Pak Amir dan keluarganya pun kembali beraktivitas seperti biasa, tanpa mengalami lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang dulu ada di sekitar rumahnya. Usaha Pak Amir pun kembali berjalan normal, dengan mulai meningkatnya pesanan-pesanan barang dari orang-orang yang membutuhkan kusen kayu, daun pintu,
dan juga furnitur lainnya, seperti lemari dan lain sebagainya. Hubungan baik pun terjalin antara Pak Amir dengan Bang Rudi, yang sudah dianggapnya sebagai guru spiritualnya. Dan yang menjadi misteri dari kisah Pak Amir ini adalah, siapakah sosok nenek tua yang mengaku bernama Nenek Punding tersebut? Karena sebelum Pak Amir bertemu Abah Narya yang berada di daerah Jawa Barat, Pak Amir tidak tahu tentang sosok-sosok makhluk gaib yang memang ada di sekitar tempat tinggalnya. Karena beberapa sesepuh daerah tersebut hanya menceritakan sosok kuntilanak yang sering membawa bayi dan sering menampakkan diri kepada warga sekitar. Selain sosok kuntilanak yang membawa bayi, ada juga sosok buto bertubuh besar yang bermukim di seberang jalan depan rumah Pak Amir. Walau bagaimanapun, Pak Amir tetap bersyukur karena beliau tidak pernah memberikan apapun yang diminta oleh Nenek Punding. Walau Pak Amir harus mengalami penyakit yang disebabkan oleh sosok makhluk gaib tersebut. Karena menurut Bang Rudi, Nenek Punding adalah sosok jin pengelarisan yang entah sejak kapan berada di sekitar rumah Pak Amir.